Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang terbaik? Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya namun jelek amalnya. Umur bukanlah kehendak kita, tetapi ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang diberi usia panjang oleh Allah, ada yang diberi usia pendek sesuai dengan hak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan Allah bukan keinginan kita. Kita boleh mungkin meminta usia yang panjang, tapi itu semua ketetapan Allah. Namun orang yang diberi keberkahan, dia memanfaatkan usianya walaupun pendek namun penuh dengan keberkahan, penuh dengan manfaat yang berkahnya bukan hanya dirasakan oleh dirinya semata, namun dirasakan juga oleh orang lain, dirasakan juga oleh orang-orang setelahnya. Kita lihat dan kita baca kisah-kisah para ulama. Tidak sedikit dari mereka yang usianya pendek, tapi berkahnya kita rasakan hingga hari ini. Sebagaimana kita ketahui, Imam An-Nawawi usia beliau hanya sekitar 45 tahun. Kita lihat karya beliau seperti Riyadhus Shalihin, yang hampir setiap masjid terpampang terpajang kitab Riyadhus Shalihin. Demikian juga Imam Asy-Syafi'i juga tidaklah panjang usianya, yaitu sekitar 53 tahun. Namun berkahnya bukan hanya saja dirasakan oleh beliau semata, namun juga dirasakan oleh orang-orang setelahnya. Makanya hadirin, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang berkah, agar umur kita diberkahi dengan iman dan amal soleh. Kalaulah seandainya kita bukan orang yang alim, yang memiliki karya tulis, tapi paling tidak kita bisa meninggalkan keluarga yang soleh dan solehah, meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Jika seorang anak Adam itu meninggal, akan terputus baginya amalannya kecuali 3 perkara.
shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah, au ilmu yantafa'u bih, atau ilmu yang memberikan manfaat baginya, au waladun salihun yad'u lah, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Ini adalah aset yang harus kita miliki. Jika kita fokus, jadi kita fokus hidup di dunia ini memiliki salah satu dari 3 aset tersebut. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakan. Maka perbanyaklah aset kita, karena kalau mengandalkan umur saja, umur kita pendek, umur kita singkat, perjalanan akhirat sangatlah jauh. Sungguh umur modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut ia bisa melakukan amal soleh, ia menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dipanen di hari kemudian. Oleh karenanya para ulama mengatakan, al-waktu atmim minaz zahab, waktu itu lebih berharga daripada emas. Bukan waktu adalah uang, karena waktu lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang, kita bisa lagi mencarinya. Namun jika waktu kita telah berlalu, maka tidak akan pernah akan kembali. Oleh karenanya seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian terhadap waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, Allah menyebutkan sifat-sifat mereka, wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dan dengan menjaga kehormatan dirinya. Ulama menafsirkan lagwu di sini adalah perkara sia-sia, bukan perkara kemaksiatan. Perkara maksiat jelas harus ditinggalkan. Bahkan perkara sia-sia yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita hendaknya ditinggalkan. Ini menunjukkan sifat mereka adalah semangat agar waktu mereka tidak terbuang untuk perkara-perkara yang sia-sia. Mereka tidak akan menggubris, mereka akan melewati begitu saja. Bahkan jika ada yang mengganggu mereka, di antara sifat ibadur rahman juga Allah mengatakan, wa idza khatamahumul jahilun qalu salama. Kalau mereka diajak ngobrol, berbicara kepada mereka orang-orang yang jahil yang mengganggu mereka, mereka mengatakan qalu salama. Mereka mengucapkan salam, dalam artian mereka tinggalkan, tidak menggubris orang-orang yang bodoh yang menjatuhkan mereka atau yang mencela mereka. Ini di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman, yang mereka perhatian terhadap waktu. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang umur sangatlah penting buat kita semua, bagi ana dan juga bagi antum sekalian. Karena kita hidup di zaman orang yang banyak membuang-buang umurnya dengan mudah. Sebagai contoh, ketika seseorang yang berkelana di dunia maya dengan HP-nya, betah berjam-jam menghabiskan waktunya dengan HP-nya untuk hal-hal yang sia-sia, hari-harinya banyak terlalaikan dengan HP-nya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar umur kita berkah, marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah keberkahan pada waktuku, berikanlah keberkahan pada umurku. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun umur kita singkat, jadikanlah umur kita tersebut yang memberi dampak yang baik bagi diri kita, bahkan bagi untuk orang lain, agar umur kita bermanfaat, segala amal yang kita kerjakan berguna bagi akhirat kita. Mungkin hanya ini yang dapat ana sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat kiranya. Ana akhiri, subhanakallahumma bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.